Perkenalkan nama saya Lucia Karmita Rosalia Lamba dengan NIM 211-210-060-114. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul implementasi CNN LSTM untuk mendeteksi gesture inattention pengendara mobil. Yang pertama, terdapat latar belakang dari penelitian saya ini, yaitu berdasarkan data WHO pada tahun 2023, bisa kita lihat bahwa penyebab utama kematian di dunia, baik dari rank segala usia maupun rank age 5-29 tahun, road traffic injury masih merupakan salah satu penyebab utama kematian tertinggi di dunia, di mana pada kategori segala usia menduduki peringkat ke-12 dan pada kategori usia 5-29 tahun menduduki peringkat pertama. Kemudian, berdasarkan jenis pengguna jalan, persentase kematian akibat kecelakaan lalu lintas disumbangkan paling terbesar oleh kendaraan roda 4, yaitu sebesar 30%, di mana penyebab tingginya persentase ini adalah inattention driver, di mana inattention driver ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kelelahan atau mengantuk. Yang kedua, penggunaan perangkat elektronik. Dan yang ketiga, gangguan visual lainnya. Berdasarkan urgensi pada latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, maka ditawarkan solusi dari penelitian ini, yaitu mengembangkan sebuah model CNN LSTM yang mampu mengidentifikasi dan mendeteksi berbagai gestur yang menunjukkan inattention pengendara mobil. Kemudian, terdapat juga batasan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, yaitu data yang digunakan. Jadi, untuk penelitian ini, saya akan menggunakan dataset yang saya peroleh dari DMD atau Driving Monitoring Dataset, di mana dataset ini berupa dataset video yang kemudian saya download dan akan di-labeling secara manual. Kemudian, model yang digunakan dalam penelitian ini, saya akan mengembangkan model dengan mengkombinasikan CNN dan LSTM, di mana penelitian ini tidak akan mencakup pengembangan metode deteksi inattention pengendara mobil lainnya di luar kombinasi antara CNN dan LSTM. Fokus analisis dari penelitian ini yaitu deteksi gestur inattention pengendara mobil yang mencakup gestur wajah dan gerakan yang menunjukkan tanda-tanda inattention. Output yang diharapkan dari penelitian ini adalah model pendeteksi gestur inattention pengendara mobil yang terlatih dengan baik. Kemudian evaluasi yang akan digunakan yaitu akan menggunakan metrik-metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score berdasarkan dataset yang saya gunakan. Untuk validasi model akan dibatasi pada pengujian terhadap dataset yang telah dikumpulkan dan tidak akan mencakup uji coba dalam kondisi nyata di lapangan. Terdapat juga tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, pengembangan model, di mana akan mengembangkan model dengan mengkombinasi CNN dan LSTM yang baik dan akurat untuk mendeteksi adanya gestur inattention pengendara mobil. Yang kedua, identifikasi fitur, di mana dalam penelitian ini akan mengidentifikasi fitur-fitur penting yang dapat digunakan dalam mendeteksi gestur inattention pengendara mobil. Dan tujuan yang terakhir yaitu evaluasi dan analisis efektivitas, di mana nantinya dalam penelitian ini akan dilakukan evaluasi dan akan juga menganalisis efektivitas antara CNN dan LSTM. Manfaat dari penelitian ini yang pertama, yaitu membantu mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh inattention pengendara mobil. Yang kedua, dapat diintegrasikan ke dalam kendaraan modern. Yang ketiga, pengembangan fitur-fitur safety drive yang lebih canggih pada kendaraan. Dan yang terakhir, peningkatan kesadaran publik. Terdapat juga beberapa tinjauan pustaka dari penelitian ini, bisa dilihat di sini. Dan untuk lebih lengkapnya sudah ada di laporan proposal saya. Ada juga landasan teori dari penelitian ini, yaitu di mana CNN akan saya gunakan dalam mengekstraksi fitur spasial pada gambar. Kemudian hasil dari ekstraksi fitur spasial ini kemudian akan dilanjutkan ke dalam LSTM, di mana LSTM-nya akan digunakan untuk menangkap pola temporal dari urutan gambar tersebut. Kemudian hasil akhirnya akan berupa model CNN dan LSTM. Terdapat juga kerangka berpikir, di mana mulai studi literatur, kemudian pengumpulan dataset. Setelah mendapatkan dataset, akan dilakukan exploratory data analysis atau EDA, kemudian akan dilakukan preprocessing data. Jika dataset belum siap digunakan, maka akan diulangi lagi tahap preprocessing. Tetapi jika dataset sudah siap digunakan, akan dilanjutkan ke dalam
tahap perancangan CNN LSTM model. Kemudian setelah perancangan model telah selesai, maka akan dilakukan eksperimen, training, dan juga evaluating model. Jika model belum baik, maka akan diulangi lagi. Jika sudah, maka akan dilanjutkan ke dalam penyusunan laporan akhir. Ini terdapat juga project timeline, di mana sekarang saya sudah masuk ke dalam second month, yaitu pengembangan model CNN dan LSTM. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, Carmen boleh disesuaikan mungkin dengan yang DP kriteria penilaian. Apakah bisa ditunjukkan bahwa di latar belakang itu ada lebih dari 10 referensi yang di minimal INTA 2 atau Scopus? Ada benar. Sudah ada di laporan proposalnya benar. Boleh ditunjukkan? Boleh benar. Bentar. Jadi nanti yang presentasi selanjutnya Hebron. Jadi Carmen, Hebron, Lincoln, Mugdat, Natalie, Pangdam, Prayer, Presi, Rafael. Oke, yang di latar belakang dulu. Yang di latar belakang dulu. Apakah di latar belakang ada citasi lebih dari 10 atau berapa? Itu bukan, toh. Itu kan tidak terindeks fokus, toh. Nah, yang Alkinani ini coba terang random dulu. Yang Alkinani coba lihat di daftar pustaka. Itu sudah 2-3 kali citasi per orang kan. Alkinani paling atas. Oke, IEEE Access oke, Journal of Big Data, IEEE Access, terus. Science Direct, terus scroll ke bawah, terus Science Direct, proceeding, jurnal ya yang diminta. Proceeding ini satu tidak dihitung, berarti yang proceeding, apa ini? Ya itu proceeding tidak kan jurnal kan yang di kriteria. Yang ini driving style ini apa ini? Dia ada DP yang di bawah. Turun. Itu yang ada, oke itu, itu DP, ya DP nama publikasi tidak kelihatan di situ. Baru, ini juga Andy, ya, oke. Terus ini IEEE Access. Nah ini di embedded hybrid ini apa ini? Dapat ada DP halaman web, ada DP. Ini pakai Mendeley? Iya benar pakai Mendeley. Mungkin DP data di Mendeley tidak lengkap ini. Iya Jadi dia benar. cuma muncul. Coba perbaiki lagi beneran di Mendeley. Oke, ini applied sciences, oke, human factors ini oke, kita tahu expert system application, oke, IET, terus seminar ya, ini seminar ya. Nah ini yang transaction lokal cuma benar. Ya itu cuma seminar itu. Seminar nasionalnya. Iya benar. Oke, yang ada di latar belakang yang mana? Mas Adiki kayaknya di latar belakang tadi. Itu lebih banyak di bagian uniqueness banyak sih. Cuman di latar belakang kayaknya sedikit kan citasinya. Latar belakang yang ini terus sampai 10 atau ada benar ada sampai. Lupa benar. Maksudnya 10 tapi yang 10 itu yang terindeks atau yang macam-macam. Karena kan kalau kayak artikel yang root segala macam itu orang nggak hitung toh, yang dihitung Yang cuma artikel jurnal. cuma satu benar yang dari WHO, sisanya pakai jurnal semua benar. Cuman ada satu Ya, ini latar belakang yang pakai itu tadi benar yang seminar. Sisanya antara 5 berarti antara 5 sampai 10 ya ini. Iya benar Kayaknya ada. 5 sampai 10. Nggak sampai 10 di atas 10. Oke, perencanaan tadi coba di bagian metodologi. Metodologi. Gimana ya?
bab 3 metodologi biasa. Nah, ini pakai metodologi apa? Ada yang baku atau ada ini sendiri? Nah, ini ya. Oke, terus. Nah, oke, pertanyaannya apakah menggunakan metodologi yang baku atau metodologi yang disusun sendiri? Kalau disusun sendiri, maka harus ada referensi yang jelas, ya. Jadi pakai metodologi baku atau synthesize dari yang sudah ada atau jadi jadi penelitian lain. Yang mana? Untuk metodologinya cuman dari referensi yang sudah ada benar, kemudian dikembangkan sendiri. Oke, coba referensinya mana ya? Coba saya tunjuk referensinya apa. Lupa kasih masuk benar di bagian sini. Oke, berarti belum bisa diklaim ya? Belum bisa diklaim tuh. Oke. Nah, datasetnya dari mana? Datasetnya dari DMD benar. DMD. Referral monitoring dataset. Yang sebentar benar. Dari sini benar. Driving monitoring dataset. Oke, boleh lihat di bawah sekali DTP footer halaman web. Oke, terus ini bagus, ini juga dataset. Oke, ya cuma tinggal yang di metodologi tadi sih. Ini untuk kebutuhan tugas ini ya, tapi untuk konten ya kembali ke masing-masing dengan pembimbing. Oke, cukup untuk Carmen. Selanjutnya Hebron. Benar. Hebron Setia. Iya benar. Baik, benar, apakah screen saya sudah terlihat nih? Oke. Oh, ini Pak Leonid Putra Kang. Iya benar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hebron Prasetya dengan NIM 21021060054. Nah, di sini penelitian tugas akhir saya yang saya lakukan terkait dengan judul deteksi spesies penyu khas Taman Laut Nasional Bunaken menggunakan YOLO V10 untuk video pengawasan. Nah, terkait latar belakang yang saya ambil itu pertama terkait dengan Tolong di full screen. oh, apakah sudah full screen? Ini DP presenter view ini bukan DP full screen yang kita share. Bentar. Sorry, benar. Kayaknya saya juga kebingungan ini karena bukan
pakai Windows jadi. Udah pakai apa sih? Pakai Ubuntu enggak? Ini dulu, karena sama sih prinsipnya kasih full screen Iya. dulu, baru kasih LibreOffice juga Sudah ih. pakai LibreOffice. Saya full screen dulu, baru Sudah. share, baru pilih dan yang mana. Sudah sendiri. Ya sudahlah, lanjut sudah juga pakai itu dah, jadi aneh malah pakai presenter view. Benar. Ini coba di slideshow di atas, mana pergi di slideshow di Ini atas. Situ klik. Mudah-mudahan masih di situ di tampak. So klik itu. Slideshow. sudah. Ya. Di atas slideshow itu ada di bar ada slideshow. Sudah enggak? Sudah tekan. Cuma itu. Jadi bagaimana dia muncul? Iya, cuma begitu tadi. Oh, presenter view. Coba saya muncul ulang gitu. DP setting. Ya, tinggal tools. DP ini yang muncul kan? DP menu-menu. Iya. Sudah begini juga. Terus ya. Oke. Oh, pakai di ini juga enggak? PPT apa? PDF ada? Oh, mana ya upload PDF? Drive. Iya. Baik. Mohon maaf atas gangguannya sedikit tadi. Oke, latar belakang yang saya ambil dari deteksi spesies penyu ini, pertama karena dari surat edaran dari Kementerian dan Kelautan nomor SE 526 di mana menyatakan bahwa penyu ini merupakan makhluk yang dilindungi dari negara, sehingga saya mengambil topik ini sebagai tugas akhir saya. Nah, di mana juga dari penyu ini yang ada di Taman Laut Bunaken, Taman Nasional Bunaken, biasanya mereka melakukan konservasi itu melakukan secara manual atau secara langsung. Jadi berenang ke bawah untuk melakukan konservasi terhadap penyu. Nah, hal ini tentu sangat memakan pertama cost atau biaya yang dilakukan untuk melakukan konservasi. Kemudian juga pada saat konservasi pun beberapa konservator mungkin saja bingung untuk menentukan bahwa spesies dari penyu tersebut apakah lekang, sisik ataupun penyu hijau. Nah, kemudian kita masuk dari rumusan masalah yang dapat kita simpulkan dari judul yang saya ambil itu. Yang pertama, bagaimana cara untuk menerapkan YOLO V10 untuk mendeteksi spesies penyu di Taman Nasional Bunaken. Kemudian juga tujuan dari penelitian ini untuk merancang sistem deteksi spesies penyu dengan menggunakan YOLO V10 dengan akurat dan juga dengan latensi yang rendah. Kemudian ada batasan masalah yang saya masukkan dalam penelitian saya. Pertama, menggunakan YOLO V10, kemudian juga menggunakan Google Colab, kemudian juga sistem dibuat hanya untuk tujuan pengawasan habitat. Dan kemudian yang keempat, dataset spesies penyu khas Taman Nasional Bunaken. Jadi saya tidak akan menambahkan dataset dengan spesies yang di luar dari yang ada pada Taman Nasional Bunaken. Nah, kemudian di sini, maaf ini saya tulis, seharusnya manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian pertama yaitu konservasi penyu dapat dilakukan secara efisien. Kemudian juga di sini dapat diterapkan pada sistem drone bawah laut. Kemudian juga sehingga dapat konservasi penyu tidak lagi dilakukan secara manual. Kemudian tadi biaya
yang dikeluarkan rendah. Nah, kemudian di sini ada 3 spesies yang ada di Taman Nasional Bunaken. Pertama ada sisik, di mana sisik ini mempunyai ciri-ciri di bagian cangkang belakangnya itu agak sedikit tajam. Jadi dan juga paruhnya yang runcing. Kemudian juga lekang, di mana lekang ini mempunyai cangkang yang agak berwarna gelap. Kemudian hijau ini mempunyai corak yang lebih terlihat di bagian cangkangnya, dan juga sisik ini yang paling sering dijumpai di Taman Nasional Bunaken. Nah, di sini merupakan peta sebaran dari spesies penyu yang ada di Bunaken. Bisa dilihat bahwa di sini yang paling sedikit itu penyu lekang. Tentu hal ini sangat menjadi kendala bagi konservator untuk melihat spesies lekang ini ada di mana saja. Nah, sehingga sistem ini kiranya bisa dapat membantu dalam konservasi hal tersebut atau konservasi penyu. Nah, kemudian untuk menggunakan dataset di sini saya mengambil dataset atau menggunakan dataset dari tim research dari Lab Kendali di Universitas Samratulangi, di mana dataset tersebut juga dipakai untuk keperluan riset mereka, riset internasional. Nah, sehingga saya diberikan kewenangan untuk bisa menggunakan dataset ini. Namun dataset ini pun masih agak sedikit mempunyai kekurangan, di mana jumlah dari penyu lekang dibandingkan dengan sisik dengan juga hijau berbeda sekali, karena itu tadi dari peta sebaran penyu lekang itu bisa dikatakan sedikit, sehingga saya ada sedikit mengakali untuk menambahkan dataset lekang yang diambil dari luar, bukan dari Bunaken, namun saya hanya mengambil sebagai keterbatasan dataset lokal, sehingga untuk melakukan proses training, model dapat mempelajari lebih baik. Nah, ini merupakan penelitian terkait yang saya ambil dari tugas akhir saya. Pertama, yaitu tentu jurnal dari Yellowfish Pool itu sendiri, di mana di Yellowfish Pool ini menawarkan metode baru. Pertama ada consistent dual assignment, dan juga menggunakan holistic efficiency accuracy driven model design dengan menerapkan dual head pada sistem deteksinya. Di sini ada lambang salib ini merupakan perbedaan antara head one to many dan juga one to one-nya. Dan kemudian di sini ada juga penelitian dari Xiansu Sai dari jurnal MDPI Electronics. Dia melakukan deteksi terhadap YellowV8. Saya juga mengambil ini karena tiny object, sehingga dapat diimplementasikan ke mungkin penelitian saya agar bisa mendeteksi penyu dengan ukuran yang kecil pada citra. Nah, kemudian di sini dia menggunakan metode SPD-Conv dan juga menggunakan attention module GAM atau Global Attention Module dengan menghasilkan precision 11,9, recall 15,2, dan juga MAP 9%. Sini juga ada dari Jiageng Zhong, dia mendeteksi marine animal menggunakan YellowBase. Cukup, kita langsung sesuai kriteria penilaian. Apakah di bab 1 di background itu masalahnya bisa didukung artikelnya berapa? Kalau artikelnya sebentar saya share laporannya dulu. By the way, kalau arsip itu nggak masuk publikasi ya? Iya. Jadi nggak terhitung di jurnal arsip. Kalau dari ini di latar belakang saya ada ambil satu dari Sigray. Dia ini melakukan deteksi pakai CNN juga, tapi di drone, jadi di atas laut. Oke. Terus cuma satu? Cuma satu ya. Soalnya yang penelitian yang penyu ini sulit sekali sebenarnya, cuma 1-2 gitu.
Ya kalau di latar belakang, nah itu kan kalau di latar belakang orang itu menjelaskan masalah toh, jadinya Iya, Ner. nggak langsung ke masalah CNN-nya. Kalau di latar belakang Iya, bisa ambil masalah konservasi penyu secara umum, itu di latar belakang ya, bukan penelitian iya, terkait. Kalau penelitian terkait bukan. spesifik, tapi kalau di latar belakang bisa diperluas, begitu. Ini masih Iya, Ner. kurang sih, bagusnya Anda bisa tambah ya. Iya, Ner. Jadi kalau di latar belakang kan orang menjelaskan masalah. Nah itu bisa report ya. Memang kalau benar kan tidak gitu kan. Cuman kalau kalau secara umum ya dari report itu bisa di latar belakang tuh, atau masalah Iya, konservasi penyu secara umum itu bisa taruh di latar belakang. Begitu lah ya, iya, Ner. elaborasi. Nah kalau keunikan gimana? Keunikan mungkin di penggunaan dataset, Ner. Enggak yang sesuai Oh, dengan penilaian. Kalau di penilaian kan dia minta keunikannya itu dibandingkan dengan penelitian lainnya, toh iya, masih satu juga kan? iya, Ini jadi karena sebenarnya kok bukan untuk S1 dan nyanda juga baru sama sekali atau unik sekali orang lain belum pernah bikin bukan begitu. Cuman karena harusnya cari referensi-referensi lain supaya boleh kasih tunjuk no, orang lain bikin ini, orang lain bikin ini, begitu. Tadi kan di iya, latar Ner. di ini ada di tinjauan pustaka ada tuh buat gua. Nah, coba kasih tunjuk tuh. Oke, memang masih umum sih. Oke, planningnya mana planningnya? Apa itu, Ner? Sorry. Planning. Nah, ya nggak baca ada kriteria penilaian kau. Ada, Ner. Nah, ada kok planning yang ketiga. Iya, ada di bawah. Sorry. Hmm. Oke. Jangan pakai gambar di atas kalau deskripsi ya. Pada gambar 34 gitu. Hmm. Ini apakah menggunakan metode yang established atau dibuat sendiri? Ini, Ner, kita ambil dari kakak tingkat waktu itu. Terinspirasi. Ya. Oke. Adapted dari related works. Apakah related works ini dipublikasikan di jurnal atau enggak? Oh, iya. Atau cuma yang biasa? Iya, lupa taruh. Nah, tuh. Jadi nggak bisa diklaim. Datasetnya oke ya. Cuman karena perlakuan tadi mengubahkan penyu dari yang dataset itu kan ada yang validasi tuh penghuni itu. Iya, Nah, cuma yang karena tambah itu tidak tervalidasi ya. iya. Karena ada validasi lagi atau ada validasi. Maksudnya ada orang expert yang validasi di dataset. Yang Ada, ada Ner, tambah. dengan Ner Putro sama-sama. Terus juga dengan ada konsultasi juga dengan dari Bunakennya langsung. Oke, yang ada tambah kalau info di Iya. itu kan sudah tuh aman. Oke. Iya. Oke, ini memang nis ya beberapa poin. Oke, cukup Hebron. Iya, Ner. Lanjut, Lincoln. Ya, ya. Silakan Lincoln. Langsung saja Lincoln. Selamat pagi Mbak dan teman-teman semua. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan mempresentasikan untuk checkpoint 1,
Untuk penelitian saya sendiri itu berjudul Deteksi Resiko Gagal Bayar Pinjaman di Lembaga Pembiayaan dengan menggunakan kategori boosting atau disingkat CAT-BOOST. Nah, untuk problemnya sendiri terkait kredit bermasalah atau kredit macet yang terjadi di perusahaan pembiayaan. Jadi di penelitian kali ini saya itu memfokuskan ke lembaga pembiayaan. Nah, untuk kredit macet sendiri adalah kondisi di mana debitur baik perorangan maupun badan usaha tidak mampu membayar cicilan atau hutang yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu. Kemudian di sini ada beberapa kasus yang menunjukkan terjadinya non-performing loan atau pinjaman macet, yaitu di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Exim Bank. Di sini untuk NPL-nya mencapai 43,5%. Sementara untuk rasio NPL itu harus kurang dari 5%. Kemudian ada juga contoh kasus kredit macet di Home Credit Indonesia. Nah, saya mau mengambil kasus di Home Credit karena data set saya itu menggunakan dari PT Home Credit. Jadi di sini juga terjadi kredit macet senilai 19 juta. Selanjutnya untuk beberapa jurnal yang mendukung urgensi penelitian saya, ini ada beberapa jurnal dari Scopus dan juga Sinta 2. Yang pertama ini dari dengan judul The Dynamics of Non-Performing Loan During Banking Crash, a New Database with Post COVID-19. Oke, ini ditemukan bahwa sebagian besar krisis perbankan 84% menunjukkan peningkatan NPL yang melebihi 7% dari total pinjaman. Dan seterusnya ini ada 11 jurnal. Kemudian yang untuk bagian 6-11 di sini sudah saya belum sempat isikan untuk detailnya. Kemudian lanjut ke unit. Nah, di sini saya menggunakan algoritma CAT-BOOST untuk memodelkan deteksi ini. Nah, untuk algoritma CAT-BOOST sendiri itu anggota dari keluarga Teknik Ensemble Machine Learning (GBDT). Jadi pada setiap iterasi itu pohon baru dibangun untuk memperbaiki kesalahan dari model sebelumnya sehingga menghasilkan model yang lebih baik secara bertahap. Kemudian untuk meningkatkan akurasi juga saya akan menggunakan hyperparameter tuning yaitu grid search dan random search. Karena sebelumnya setelah saya teliti ada juga yang sudah menggunakan CAT-BOOST. Jadi saya melengkapi juga dengan hyperparameter tuning, grid search dan random search untuk menemukan kombinasi terbaik untuk akurasinya. Selanjutnya ini fitur utama dari CAT-BOOST. Yang pertama itu handling categorical feature secara alami. Kedua order boosting dan yang ketiga itu gradient based minimization. Dan ini ada 2 jurnal yang saya detailkan untuk mendukung keunggulan dari algoritma CAT-BOOST. Nah, untuk jurnal berjudul Comparison of the CAT-BOOST Classifier with Other Machine Learning Method. Di sini untuk algoritma yang diuji itu ada beberapa, yaitu logistic regression, random forest, ada boost, XGBoost, neural network, gradient boosting, dan decision trees, dan CAT-BOOST. Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa CAT-BOOST menghasilkan nilai AUC tertinggi sebesar 0,78 mendekati nilai maksimum dibandingkan dengan algoritma lainnya. Kemudian untuk jurnal kedua itu berjudul Comparative Analytics of Gradient Boosting Algorithm. Nah, di sini juga menjelaskan CAT-BOOST ini modifikasi perhitungan gradient untuk menghindari pergeseran prediksi guna meningkatkan akurasi model. Jadi ini salah satu keunikan juga dari CAT-BOOST yang merupakan unik dari algoritma ini dibandingkan dengan metode lain seperti XGBoost dan LabGBN. Nah, untuk penerapannya sendiri di sini dihasilkan CAT-BOOST itu dalam operasi generalisasi dan APC. Selanjutnya ini untuk jurnal yang membuktikan penggunaan hyperparameter tuning itu meningkatkan akurasi model. Yang pertama dari jurnal berjudul Hyperparameter Tuning in Machine Learning to Predicting Student Academic Achievement. Di sini membandingkan 4 teknik penyetelan hyperparameter. Jadi ini jurnal terbaru juga 2024. Di sini yang diuji itu ada HyperAll, Random Search, Fortuna, dan Grid Search. Dan hasil hyperparameter dari masing-masing teknik ini kemudian digunakan dalam algoritma machine learning untuk memprediksi prestasi akademik siswa. Dan dari hasil percobaan ditemukan bahwa teknik hyperparameter metode terbaik adalah Grid Search. Kemudian yang kedua ini jurnal berjudul
effect of hyperparameter tuning using a search based classification algorithm for software detect prediction. Ini melakukan penyedaran hyperparameter juga menggunakan teknik random search. Nah, di sini menghasilkan rata-rata AUC itu 0,73, 0,79, dan 0,79 untuk model yang digunakan di sini ada decision tree, random forest, dan deep forest. Nah, ini menunjukkan bahwa metode yang menggunakan penyetelan hyperparameter dengan random search mengungguli algoritma berbasis token lainnya. Sehingga dibandingkan saya menggunakan satu hyperparameter, saya mau menggunakan dua untuk membandingkan hasil yang baik, yaitu dengan hyperparameter tuning with search dan random search. Oke. Selanjutnya planning. Nah, untuk planning yang digunakan di sini saya juga menggunakan CRISP-DM. Ini pendekatan terstruktur yang umum digunakan dalam proyek data mining saya. Nah, untuk jurnal yang menjadi referensi ada di bawah ini. Kemudian yang pertama itu di business understanding, ini memahami masalah bisnis dan tujuan utama. Di sini akan mendeteksi nasabah yang beresiko gagal bayar. Jadi business understanding-nya yang itu, kemudian juga menentukan indikator sukses melalui prediksi akurat dan mempertimbangkan rasio NPL-nya. Kemudian data understanding mengumpulkan dan memahami data nasabah, termasuk riwayat pinjaman, profil demografis, dan nilai kredit, dan memeriksa distribusi data, outlier, dan missing values. Selanjutnya untuk preparation, ini menyiapkan data untuk pemodelan, termasuk pembersihan data, encoding fitur kategorikal, dan pembagian data menjadi set pelatihan dan pengujian. Dan uniknya, karena di sini saya menggunakan kategori boosting, itu sudah tidak akan di-encoding secara manual, terkecuali untuk numeriknya. Jadi di dataset saya juga ada data kategorikal, sehingga itu tidak perlu di-encoding secara manual, tapi nanti akan didefinisikan saja kalau itu termasuk dalam fitur kategori. Selanjutnya, yang keempat, modeling. Di sini menerapkan algoritma CatBoost untuk klasifikasi. Kemudian melakukan tuning hyperparameter dengan grid search dan random search sebelum pemodelannya, serta melatih dan menguji model. Selanjutnya, evaluation. Di sini akan mengukur performa model dengan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan AUC, serta menganalisis kesalahan prediksi untuk validasi model. Nah, kalau misalkan untuk evaluasinya nilainya masih kurang, maka akan balik lagi ke data preparation. Selanjutnya untuk deployment, karena di sini saya tidak akan menyerahkan ke instansi yang bersangkutan untuk PT Home Credit. Di sini saya untuk deployment-nya sebenarnya lebih ke implementasi saja, jadi memastikan untuk pemodelan yang saya buat itu dapat diimplementasikan dan bekerja dengan baik. Selanjutnya untuk dataset ini saya ambil dari website Kaggle, website Open Dataset PT Home Credit, yang di dalamnya itu data historis pengajuan pinjaman yang diperoleh dari website Open Dataset Kaggle. Jadi data tersebut bisa diakses melalui website Kaggle dengan kata kunci Home Credit Default Trace. Dan untuk dataset tersebut juga sudah dijamin resmi dari PT Home Credit, karena dari PT Home Credit juga men-share dataset itu untuk kompetisi. Jadi sudah bisa dibuktikan untuk keresmiannya. Selanjutnya untuk dataset itu ada 7, terdiri dari application, itu ada train dan test dataset, kemudian ada bureau balance, postcase balance, credit card balance, previous application, dan installment payment. Dan untuk penjelasan detail dari masing-masing 7 dataset ini ada pada laporan saya. Oke, sekian presentasi dari saya. Sebelumnya, apakah perlu ditampilkan untuk referensi jurnalnya yang dari laporan? Ya, DP dataset oke, planning oke, tadi yang background kamu uniqueness-nya belum dapet, coba ditampilkan. Oh ya. Ini muncul di dalam tulisan. Economic incentives. Ya. Oke. Governance perspektif ini sudah 2 kali ya. Journal of Banking. Oke, ini
Yang di latar belakang. Oh iya, mohon maaf, kalau di ada. kriteria 2. Iya, Mbak. Kriteria 2 yang ini, Mbak. Ini ex vivo. Itu yang ini ada berapa nih proceeding ini kan? Yang mana? Ada proceeding itu tadi. Ada berapa semua ini? Total 13 itu ada Mbak. proceeding. Ini ada yang berapa conference ya? Tapi kayaknya kalau bisa lebih ya masih cukup. Oke. Benar, mohon maaf, Ner, kalau yang di laporan yang saya kumpul tidak mengisi daftar pustaka apa tidak apa-apa, Ner? Soalnya saya cuma isi sesuai kriteria Harus Anda. isi. Harus diisi ya. Kalau begitu ini 934 ya. Oke, tolong diupdate ya. Nah baru, Bingkan, kadang-kadang sering cungu-cungu dan mau tanya, apa so beda grid search CV sama random search CV? Perbedaannya, Ner, kalau grid search itu sebenarnya dia menyelidiki itu satu persatu dari kombinasi yang awal sampai terakhir untuk menemukan kombinasi terbaik, dan kemungkinan untuk penyelesaiannya itu agak lama dibanding random search, karena kalau random search sendiri kombinasinya itu secara acak untuk menemukan kombinasi terbaik. Jadi saya menggunakan 2 saja untuk melihat yang terbaik yang mana. Sebenarnya untuk dari kecepatan itu terbaik itu random search karena dia secara acak makanya lebih cepat. Tapi untuk apa ya, lebih tepatnya sepertinya grid search melihat referensi yang ada karena dia mengecek satu-satu kombinasinya tanpa melewatkan gitu. Jadi kalau sudah ada grid search CV, kenapa masih pakai random search? Ini hyperparameter search space-nya sama. Hyperparameter search space sama. Iya, Mbak? Hyperparameter search space-nya untuk grid search dan random search sama atau beda? Beda, Mbak. Oh, kira beda. Gimana dengan ini? Maksudnya untuk grid search dan random search-nya maksudnya berbeda, Mbak, untuk aplikasinya nanti. Pertanyaan, apakah di grid search dan random search itu DP hyperparameter space sama atau beda? Hyperparameter search space. Ini cuma pakai satu algoritma ini. Sama, Mbak. Nah, sama. Harusnya kalau dia sudah sama ya grid search aja cukup. Nah, saya mau pakai random search. Karena kalau grid search sudah mencari semua kombinasi, sementara random search itu cuma mencari DP subset, mencari sebagian. Nah, jadi bisa saja yang dia dapat memang beda, tapi yang di hyperparameternya grid search itu biasanya akan cenderung lebih tinggi. Iya juga, Ini Mbak. cross Tapi saya validation berapa mempertimbangkan, iya, Mbak. Bagi ini kalau langsung cari pakai grid search, sebenarnya tidak perlu juga sih pakai random search, karena dia akan mencari pada search space yang sama tuh, gitu. Kecuali Anda pakai Optuna atau yang HyperOpt tadi ya lain, itu lebih jalan cerita. Atau pakai PSO atau algoritma lain itu beda. Tapi biasanya kalau grid search ya orang pakai grid search karena dia akan secara satu persatu dia coba semua kombinasi. Itu yang bikin grid search sama. Gitu. Nah, berapa volt di cross validation? Kan Anda pakai grid search CV dengan CV itu kan DP CV itu cross validation. Berapa volt? Saya belum sampai situ, Mbak, masih di bagian preparation. Iya. Seperti itu ya. Memang hyperparameter tuning biasanya DP hasil tinggi, tapi itu tidak selalu begitu. Ini karena dataset kontes. Dataset kontes itu, ya karena kan pakai dataset kontes toh, biasanya dataset kontes itu jelek. Biasa PNM yang dataset kontes itu. Makanya dia ada leaderboard toh. Nah, ya harusnya Anda bisa mengalahkan DP leaderboard. Iya, Mbak. Begitu. Ini kan
secara keunikan sih ya kurang kan sebenarnya, karena ini apa ya bukan unik sih, tapi karena sudah harus bisa mengalahkan apa yang ada di leaderboard 0,8 yang paling tinggi ini kita lihat, dan itu soal 6 tahun lalu ya. Iya benar. Dorang ada feature engineering. Wow. Nah itu feature engineering itu yang berpengaruh. Ya. Jadi untuk semua ya, kalau mau dibikin machine learning pakai sama dengan ini, orang bisa mencari fitur yang baru dari fitur-fitur yang sudah ada, itu orang bermain di fitur di situ. Ya. Karena mungkin dari fitur yang lama itu ada insight baru yang orang bisa dapat. Ya. Oke, untuk linkan cukup. Next itu Ya, terima kasih Ner. sama-sama. Muhdad, silakan Muhdad. Selamat pagi Benar dan teman-teman, perkenalkan saya Muhdad Alfaris Bahmid dengan NIM 210211060013. Saya akan mempresentasikan checkpoint 1, di mana penelitian saya berjudul implementasi machine learning untuk prediksi periode ulang gempa bumi, di mana lokasi penelitian yaitu di sepanjang Pulau Sulawesi dengan bintang dan bujur yang telah ditentukan, kemudian menggunakan model LSTM. Latar belakang masalah ini adalah poin-poin latar belakang masalah. Yang pertama, Indonesia adalah negara dengan tingkat seismik tertinggi. Menurut penelitian Driania dan juga Ridwan et al. Tahun 2023, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat seismik tertinggi di dunia karena terletak di antara 3 lempeng utama, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan juga Pasifik. Jadi hal ini menyebabkan Indonesia mengalami gempa bumi sepanjang tahun. Kemudian ada interaksi antar lempeng dan juga menurut data BMKG terjadi peningkatan jumlah gempa selama beberapa dekade. Ada peta seismik Pulau Sulawesi di bagian kiri, itu adalah data-data gempa di antara tahun 1960 sampai Januari 2021. Kita bisa melihat di layar ada terbagi menjadi beberapa klaster, di mana di bagian kaki kanan Pulau Sulawesi itu bagian yang paling rendah, yaitu bagian utara. Kemudian urgensi penelitian, yaitu mitigasi risiko bencana. Prediksi gempa bumi yang akurat dan adalah hal yang sangat penting karena dapat meminimalkan kerugian ekonomi serta menyelamatkan nyawa. Di dalam penelitian-penelitian sebelumnya menegaskan bahwa pentingnya model gempa bumi dalam memprediksi gempa bumi adalah sebagai bagian dari upaya mitigasi. Kemudian pentingnya inovasi teknologi. Jadi dengan meningkatnya frekuensi gempa di Indonesia, model prediksi yang lebih canggih dan akurat dibutuhkan untuk membantu pemerintah dan masyarakat yang mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi resiko gempa bumi. Kemudian solusi yang diusulkan yaitu yang pertama merancang model prediksi gempa ulang gempa bumi, kemudian yang kedua melakukan exploratory data analisis. Untuk kata prediksi periode ulang gempa bumi adalah salah satu materi di dalam teori seismik, kemudian rancang model menggunakan machine learning. Keunikan dari proyek ini adalah penelitian terdahulu sudah melakukan penelitian menggunakan machine learning, prediksi dengan pendekatan machine learning, kemudian prediksi periode ulang, tapi lokasi penelitian dan juga pendekatan yang digunakan masih belum ada. Lokasi penelitian dengan lintang bujur Pulau Sulawesi, kemudian pengembangan dengan menggunakan machine learning dan juga teori prediksi periode ulang gempa bumi masih belum ada. Kemudian perbandingan dengan penelitian sebelumnya berdasarkan literatur yang sudah ada, beberapa studi melakukan metode serupa namun tidak ada penelitian secara spesifik integrasi analisis periode ulang dan juga machine learning di Pulau Sulawesi. Kemudian ini adalah publikasi ilmiah yang menggunakan data USGS. USGS itu United States Geological Survey, adalah badan survei di Amerika Serikat yang meneliti tentang bencana alam dan juga aktivitas seismik di beberapa negara. Yang pertama yaitu meneliti tentang hubungan antara gempa bumi di batas lempeng longsoran Puing, California.
Yang kedua, simulasi gerak tanah. Yang ketiga, profil refleksi seismik yang dikumpulkan di daerah perkotaan. Keempat, katalog komprehensif komplikasi data gempa bumi, dataran tinggi, dan juga yang kelima yaitu mengembangkan peta bahaya seismik probabilitas. Ini adalah publikasi-publikasi ilmiah yang menggunakan data dari USGS. Kemudian untuk proses dan juga perencanaan ada 4 proses utama: data dan sumber data tadi di USGS, kemudian preprocessing data, teknik dan algoritma machine learning, saya menggunakan model LSTM, kemudian validasi dan uji coba model. Untuk pengumpulan data dari USGS dengan variabel yang mencakup tanggal, waktu, lintang bujur, kedalaman, magnitudo, kemudian error dan lain-lain. Preprocessing itu missing value, normalisasi data, transformasi data, sehingga data bisa siap ketika kita mengembangkan training model machine learning. Kemudian tadi ada exploratory data analysis, saya akan visualisasi dan juga melakukan analisis statistik deskriptif untuk memahami pola-pola dasar karakteristik gempa bumi. Kemudian ada juga membagi menjadi beberapa klaster di Pulau Sulawesi untuk memahami deskriptif analisis gempa di antara klaster-klaster tersebut. Kemudian ada grafik-grafik yang akan dimunculkan. Ada juga ada komposisi time series dan juga untuk materi seismik itu analisis return period, analisis periode ulang gempa, dan juga validasi dan evaluasi model menggunakan key-fold cross validation. Oke. Untuk literatur yang saya gunakan sudah ada di lapor. Terima kasih. Oke, kita langsung ke sesuai kriteria juga. Ini kalau masalahnya tadi sudah jelas. Keunikannya masalah oke, dataset oke, cuma uniqueness-nya gimana? Dan kalau untuk keunikan di penelitian sebelumnya kan sudah ada saya setuju, maksudnya mau sesuai poin penilaiannya ini. Ya, laporan. Laporan. Oh ini. Apa sudah terlihat di layar? Belum. Oke. Uniqueness dari penelitian terkait berarti. Ini dia Scopus Sinta 2 atau Sinta 2 dan juga Sinta 1 untuk penelitian. Ini Sinta berapa? Yang ini Sinta 2. Ada juga ini yang penelitian yang sudah ada dan juga dikembangkan. Yang ini pasti perlu tingkat perencanaan tadi ada metodologi dan gimana? Perencanaan metodologi. Ini untuk metodologi pelaksanaan. Ini atau kamu ambil metodologi baku atau ada modifikasi? Kalau ada modifikasi, sumbernya bagaimana? Untuk metodologi menggunakan metodologi yang sudah ada di penelitian sebelumnya yaitu LSTM. Kemudian yaitu algoritma, metodologi data science-nya. Oke, belum ini berarti ya. Oke, gitu ya, memang belum lihat betul. Oke, cukup. Terima kasih. Oke.
Yang tesis track itu benar ada kirim DP hasil penelitian ya. Nanti masing-masing juga ya. Oke. Oke, selanjutnya Natalia. Baik, Mer. Sorry sebelumnya, Mer. Saya punya suara, Mer. Ada hilang, soalnya ada batuk, Mer. Sakit. Oke, minggu depan ya. Oke, thank you, Mer. Tanda. Ya, Mer. Ya, nggak ada giliran. Oh, siap, baik, Mer. Apakah bisa terlihat, Mer? Iya. Pasang kamera? Enggak? Mana ada kamera? Yang mana ada kamera? Kita ke laptopnya RP kamera rusak, Mer. Boleh pakai device lain tambah dengan handphone, Mer. Boleh. Mana ini akun cam ini tadi? Yang cam ini tuh? Oke. Lihat, Mer. Sudah. Ini ya pakai virtual background, coba karena pastikan dulu ada barang-barang aneh yang tergantung di baju-baju di belakang itu. Atau ada cari latar belakang yang lebih aman. Baik, Mer. Jadi untuk penelitian saya adalah deteksi tingkat stres dengan metode decision tree. Yang pertama latar belakang. Stres adalah respon fisik, mental, dan emosional yang muncul akibat perubahan atau situasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan yang memaksa individu untuk beradaptasi. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka mengalami stres karena kurangnya pemahaman tentang apa itu stres sebenarnya. Dampak negatif stres dapat mencakup gejala seperti kecemasan, peningkatan detak jantung, serta tekanan darah tinggi, hingga gangguan fisik dan mental serius seperti depresi dan kecenderungan bunuh diri. Seiring perkembangan teknologi, khususnya di bidang elektronika, berbagai sensor telah dikembangkan untuk mengukur parameter fisik seperti suhu tubuh, detak jantung, kelembaban kulit. Kemudian perangkat ini memungkinkan pengukuran kondisi tubuh secara real-time dan otomatis. Dalam upaya mengatasi dampak negatif stres yang semakin kompleks, penelitian ini bertujuan mengembangkan alat deteksi tingkat stres berbasis IoT yang menggunakan metode decision tree. Alat ini menggabungkan sensor untuk mendeteksi parameter fisik dengan microcontroller untuk pemrosesan data, kemudian menghasilkan klasifikasi tingkat stres secara otomatis. Dan alat ini diharapkan dapat memberikan hasil yang cepat dan akurat serta membantu individu dalam mengelola stres dan meningkatkan kesehatan mental serta fisik mereka. Rumusan masalah yang menjadi masalah dalam penelitian saya yaitu bagaimana cara mengidentifikasi dan mengukur tingkat stres secara otomatis dan praktis. Yang kedua, apa saja gejala stres yang dapat diukur menggunakan teknologi sensor. Kemudian bagaimana metode decision tree dapat digunakan untuk mengelola data stres dan menghasilkan deteksi yang akurat. Kemudian ada batasan masalah. Yang pertama ada identifikasi dan pengukuran tolak ukur tingkat stres berpusat pada Arduino. Kemudian kedua, tingkat stres yang diukur ditentukan dari suhu tubuh,
detak jantung, dan kelembapan kulit. Kemudian tujuan dari tugas akhir ini yaitu merancang dan mengembangkan alat deteksi stres otomatis yang menggunakan metode decision tree yang dapat memberikan informasi tentang tingkat stres individu dengan cepat dan akurat. Kemudian manfaat dari tugas akhir ini yaitu mengidentifikasi tingkat stres dengan cepat dan yang memungkinkan individu untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengelolanya. Penelitian terkait, pertama ada sistem monitoring dan deteksi stres pada anak berbasis wearable device, yang dimana penelitian ini melibatkan pembangunan perangkat wearable dan Raspberry Pi Zero serta sensor audio, denyut jantung, suhu, dan modul komunikasi Bluetooth serta Wi-Fi, serta pemrograman untuk kalibrasi pembacaan data sensor. Yang kedua ada implementasi sensor detak jantung MAX 30-100 dan sensor konduktansi kulit GSR menggunakan mikrokontroler Arduino pada alat pendeteksi tingkat stres. Kemudian ada penelitian terkait yang ketiga, rancang bangun pendeteksi psikologi seseorang berdasarkan data jantung berbasis komputer. Penelitian ini membangun alat deteksi psikologis berbasis komputer yang menggunakan pengukuran data jantung untuk menilai kondisi psikologis seseorang. Kemudian ada yang penelitian keempat, rancang bangun alat pendeteksi stres menggunakan GSR dan detak jantung. Kemudian kerangka berpikir, yang pertama itu ada pengumpulan data, yang dimana itu ada identifikasi parameter psikologis, kemudian pemilihan uji sensor, kemudian ada pengumpulan data, setelah itu pengolahan dan analisis data, kemudian rancang pembangunan model decision tree, kemudian validasi dan pengujian model, dan terakhir implementasi dan penggunaan. Kemudian untuk pembuatan alat, ada desain alat, rancang sistem, kemudian ada pilihan komponen, kemudian ada pengujian sensor, integrasi sensor, uji coba pengukuran, verifikasi konsistensi dan akurasi data, kemudian ada pemrograman alat, program microcontroller, kemudian atur pengumpulan dan pemrosesan data, kemudian implementasi algoritma decision tree. Nah, jadi untuk metode decision tree, pertama ada diagram alur metode decision tree, kemudian ada mengecek detak jantung yang kurang dari 100 BPM, kemudian akan dicek apakah decision note 1 memeriksa suhu tubuh yang kurang dari 37,2 Celcius. Dan jika tidak, dia akan melanjutkan memeriksa suhu tubuh yang kurang dari 37,2 Celcius. Kemudian pengecekan yang decision note 4 memeriksa apakah GSR atau kelembapan kulit kurang dari 2. Sampai di terakhir untuk mengklasifikasi tingkat stres berdasarkan suhu tubuh, detak jantung, serta kelembapan kulit atau GSR, yang dimana akan dibagi menjadi stres tingkat tinggi, stres sedang, dan terakhir stres normal. Metode penelitian fungsikan pertanyaan untuk setiap parameter input pada sistem ini. Pertama, detak jantung, jika normal itu 60-100, sedang itu 101-120, kemudian jika tinggi itu lebih dari 120, kemudian suhu tubuh itu normal 36-37 Celcius, kemudian sedang 37,3 sampai 38, jika tinggi lebih dari 38. Kemudian untuk GCR atau kelembapan kulit 0,5 sampai 2, kemudian jika sedang itu 2,1 sampai 5, dan jika tinggi itu lebih dari 5. Jadi fungsikan anggota decision tree untuk output pada sistem ini, yang pertama itu mengklasifikasi secara data sensor tingkatan stres, itu ada rendah atau normal, sedang itu sedang, tinggi itu tinggi. Dan ini diagram blok sistem. Yang pertama ada penggunaan microcontroller Node MCU ESP8266, di mana ada sensor heart rate atau sensor jantung, kemudian ada sensor suhu DS1820 dan sensor GSR. Kemudian ada dilanjutkan dengan proses klasifikasi metode decision tree,
Kemudian mengklasifikasi tingkat stres. Yang terakhir, output dari klasifikasi tingkat stres rendah, sedang, tinggi. Untuk daftar pustaka yang diambil itu seperti yang ini ada 10. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke. Kayaknya ini agak beda dengan yang cuma juga. Iya, Mer? Ini lebih berat ke DP sensor sepertinya. Ya? Iya, Mer. Untuk DP pembelajaran mesin cuma di bagian klasifikasi sih, Mer. Iya. Mungkin soalnya DP perbedaan agak jauh dengan teman-teman yang lain, sehingga kalau mau kasih penilaian sesuai sama dengan yang dorang buat itu juga agak susah. Menurut Nana sendiri bagaimana? Nah, bagaimana, Mer? Yang bikin ini agak beda dengan yang lain. Agak beda sih. DP beda lumayan enggak? Karena kan kalau yang lain dia orang itu punya ada kesamaan dengan yang lain yang tadi tuh. Jadi orang backing misalnya ada datasetnya sudah ada, atau orang mencari itu dataset, orang fokusnya ke metodologi data science-nya. Nah, kalau ini sepertinya lebih banyak fokus ke masalah sensor ya. Iya, Mer. Untuk DP pengambilan dataset lebih ke sensor, kemudian ada pengiriman data untuk klasifikasi yang di decision tree, Mer. DP. Jadi yang DP utama di sini itu DP mau bikin alat kan? Gitu. Iya, Mer. Sama dengan DP kan ada klasifikasinya, Mer. Jadi lebih ke bagaimana dia bisa tahu apakah sistem ini dia diklasifikasi ke tingkat stres yang seperti apa, Mer. Ya, kalau kita mau terapkan metode bisa. Sepertinya susah ya. Karena ini DP kriteria penilaian jadi berbeda nanti. Ini kan ada sensor tuh yang sementara yang sensor-sensor ini tidak dilihat ini. Oke, mungkin Nana bisa gabung juga di yang reguler ya untuk project ya, gitu. Karena ini agak beda dari yang ini, ya. Jadi boleh ambil regular track juga. Itu kan memang bisa dua track nih. Oh, Oke, iya. ini begitu. Karena agak berbeda, lumayan jauh DP beda dengan yang lain toh. DP metode yang dipakai toh seperti itu. Ini aja DP NLP sampel ada berapa di dataset ini? Bagaimana, Mer? Di dataset ada berapa data? Ada 3 data, Mer. Jadi 3 sensor. Dataset latih ada berapa ribu DP data? Nah, itu Mer masih sementara coba cari, Mer, dataset yang sesuai, Mer, karena masih dalam proses. Oke, ya itu maksudnya, Mer ya. Kalau yang lain kan sama dataset sudah ada toh, seperti itu. Oke, langsung saja lanjut dengan prayer. Silakan prayer. Pangdam boleh berarti screen share supaya prayer semua ke screen sharing kita. Apakah sudah lihat close screen? Bisa di full screen. Oke, baik. Selamat pagi, Mir dan juga teman-teman. Sini saya akan
laporan dari checkpoint 1 dari skripsi saya, yaitu klasifikasi tingkat keparahan dari retinopati diabetik menggunakan ensemble model berdasarkan citra fundus mata. Sini latar belakang yang pertama, yaitu retinopati diabetik menjadi faktor pada pasien diabetes memiliki risiko 25 kali lebih besar mengalami kebutaan dibandingkan dengan pasien non-diabetes. Risiko berkembangnya retinopati meningkat selama diabetes berjalan, menurut dari Jurnal Noventi dan Damowijaya tahun 2018. Selanjutnya, pada data epidemiologi retinopati, kondisi ini sering terjadi di usia dewasa, yaitu 40 tahun ke atas. Peristiwa ini diperkirakan bahwa pasien diabetes mellitus yang menderita penyakit retino diabetik kehilangan penglihatan berjumlah 95 juta orang atau 35,4%, dan kebutaan di seluruh dunia sebesar 1,5 miliar dan 0,4 juta disebabkan oleh penyakit retinopati diabetik. Selanjutnya, yaitu machine learning adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk beberapa peneliti dan salah satunya di bidang kesehatan. Machine learning ini mampu membantu meningkatkan klasifikasi otomatis, klasifikasi data menggunakan metode algoritma, dan metode ini digunakan karena hasil yang lebih akurat dan cukup populer. Perkembangan teknologi juga dapat membuat lebih efisien di bidang kesehatan, khususnya dalam penyakit diabetes mellitus yang merujuk pada retinopati diabetik, adalah memanfaatkan foto fundus retina. Selanjutnya, dari permasalahan di atas, saya diuraikan rumusan masalah, yaitu bagaimana kita merancang model ensemble stacking untuk klasifikasi otomatis retinopati diabetik berdasarkan citra fundus mata. Adapun batasan masalah, yaitu pertama, jenis penyakit, yaitu penelitian ini hanya berfokus pada klasifikasi tingkat keparahan retinopati diabetik. Penyakit mata lainnya tidak akan dipertimbangkan. Kemudian ada jenis citra, yaitu hanya fokus pada citra fundus mata sebagai sumber data. Yang ketiga, algoritma menggunakan, ini ada typo nih, menggunakan CNN sebagai metode klasifikasi. Selanjutnya, batasan masalah, ada populasi. Kenapa ada judul ensemble kok di belakang CNN? Ensemble DP model pakai DP klasifikasi pakai CNN ya. Ensemble DP model. Jadi berapa model CNN yang mau bikin? Dia kayak mau bagi, ada 5 modelnya, kok digabungkan satu kali nih DP hasil supaya dapat DP akurat. Jadi nggak mau bikin ensemble CNN kan? Iya nih. Oke, lanjut. Sebenarnya ada tujuan, yaitu mengembangkan model ensemble stacking untuk klasifikasi tingkat keparahan berdasarkan citra fundus mata. Manfaatnya yaitu pertama, evaluasi model. Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang kinerja dan penerapan ensemble model dalam klasifikasi citra medis. Selanjutnya, yaitu deteksi dini dan pencegahan kebutaan, yaitu deteksi dini RD atau retinopati diabetik memungkinkan intervensi dini dan pengobatan yang lebih efektif sehingga dapat mencegah kehilangan penglihatan dan kebutaan akibat penyakit retinopati diabetik. Ini ada teori pada bab 2, dataset citra fundus mata yang diambil dari dataset publik, yaitu tersedia di Kaggle. Dataset ini diasumsikan telah memiliki label yang menunjukkan tingkat keparahan retinopati diabetik pada setiap gambar citra fundus mata yang diperoleh. Kemudian akan dilakukan pada tahap pemrosesan untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi data. Adapun kerangka berpikir atau rancangan, yaitu yang pertama, pengumpulan dataset, kedua, pemrosesan citra, kemudian akan mengecek apakah citra sudah siap digunakan,
Jika sudah siap, dia akan ke ekstraksi fitur. Selanjutnya akan ada perancangan model ensemble. Selanjutnya akan ada evaluasi model. Jika model sudah siap digunakan, yaitu evaluasi model berhasil. Selanjutnya yang terakhir yaitu klasifikasi, dan selesai. Sekian presentasi saya, Mir. Terima kasih. Oke, kita mau mulai dari yang paling terakhir dulu, itu DP dataset. Tadi dari Kaggle ya. Nah, ini apakah dataset di Kaggle ini sudah ada validasi expertnya? Apakah dia berasal dari penelitian? Itu bagaimana? Cuman dataset sama kayak kompetisi begitu, Mir. Tidak ada validasi, Tidak, Mir. ada referensi yang jelas, tidak ada? Enggak, Mir. Cuma buka dataset umum begitu, Mir, DP gambar. Apakah pernah digunakan di penelitian lain? Nah, enggak Tidak soalnya. tahu ya. Iya. Aduh. Ya, harus cari tahu begitu. Karena kalau judul-judul begini mah repot tuh. Buat judul-judul diabetic retinopathy, pokoknya yang berhubungan dengan medis itu sensitif sekali. Orang akan susah nantinya. Oke, di perencanaannya ini kerangka pikir, apakah ini ada adopsi metode penelitian, metode data science yang established? Tidak. DP kerangka berpikirnya cuma lihat dari kakak tingkat yang udah backing. Ini kakak tingkat P jurnalnya, cuma jurnal tidak sesuai standar ya. Saya bukan tidak sesuai standar. Dari related works tapi bukan yang bereputasi. Keunikannya apa bisa di-establish dari jurnal bereputasi? Keunikan. Ya, keunikan ini kok kalau deskripsi ini adalah research positioning, mana saya tunjuk, mana posisi penelitian ada di mana, orang lain so baking apa, sekarang kita baking yang begini. Nah, ada enggak? Ada argumentasi seperti itu enggak? Ya, tentu saja didukung penelitian-penelitian yang ini. Ya. Boleh share yang ini yang laporan? Iya, silakan. Ini yang di zona lain mereka yang menggunakan atau melatih satu model saya. Nah, saya menggunakan ensemble model, jadi melatih beberapa model supaya DP hasil bisa lebih akurat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Cuma itu Ya, itu cuma satu. Yang lain? Baru itu sebenarnya. Iya, ya. Itu butuh ini ya. Di latar belakangnya bagaimana? Masalahnya ini masih kurang. Ini 2018 ya, kalau 5 tahun terakhir tuh harusnya 2019 turun terus. Waduh, ini banyak. Ini dari mana referensinya bereputasi atau terakreditasi? Kebanyakan dapat dari Google Scholar. Dan nanya bisa establish, ya ampun. Ya harus cari tahu, kalau mau ambil referensi harus cari tahu ini dari mana ya. Karena kalau tidak cari tahu apakah dia bereputasi atau dia cuma ya tidak terakreditasi, itu juga mempengaruhi nanti trofe konten ya sekedar-sekedarnya lagi gitu ya. Oke, langsung saja dengan Tracy, silakan. Langsung saja Tracy.
Mar, tunggu. Sebelum Presi lanjut. Ini Presi ini apakah men-training model seperti Iya. yang sudah maju? Ada model yang di-training? Chatbot benar. Chatbot. Ya, ini apakah men-training model? Ada mau melatih model atau enggak? Iya, ada benar. Ada melatih model ya? Oke, coba presentasi. Langsung ya, kalau sudah ini presentasi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Benar dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Prisi Gracia Darwi dengan NIM 210211060256 dengan judul proposal saya Chatbot Telegram sebagai akses informasi layanan publik di Desa Kuma 1, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Baik, untuk background dan problem definition-nya, Balek Desa termasuk Desa Kuma 1 sebagai ibu kota kecamatan yang cukup besar di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu masih mengalami keterbatasan akses informasi. Nah, hal ini menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat terkait layanan publik seperti anggaran desa, informasi pelayanan Posbindu, informasi bantuan sosial, dan lainnya. Hambatan ini terkait dengan transformasi teknologi yang masih belum maksimal, di mana informasi masih disebarkan secara manual melalui banner atau komunikasi langsung karena website desa sudah tidak dikelola. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah di atas. Di sini saya menambahkan ada 11 jurnal terindeksasi Scopus. Bisa dilihat. Untuk linknya ada di laporan. Kemudian keunikannya di sini saya menambahkan dua. Yang pertama, integrasi dengan Telegram, memanfaatkan platform Telegram sebagai medium interaksi, menjadikan chatbot mudah diakses oleh semua pengguna. Mengapa saya menjadikan ini sebagai salah satu keunikan? Karena setelah saya melihat dan belajar dengan penelitian-penelitian yang lain, masih kurang yang menggunakan Telegram sebagai media interaksi untuk chatbot. Kemudian yang bagian kedua, ada inovasi baru pemanfaatan chatbot untuk layanan publik di desa. Karena berdasarkan penelitian-penelitian yang saya telah baca, penelitian saya baru yang memanfaatkan chatbot untuk layanan publik di desa. Kemudian ini beberapa artikel pendukungnya, ada 11 dan semua terindeksasi di Scopus juga. Untuk linknya ada di laporan. Oke. Kemudian untuk bagian planning rencananya, saya menggunakan metodologi CRISP-DM dengan langkah-langkah dari 1 sampai 6 ada di sini. Pertama, business understanding. Di sini saya akan mengidentifikasi masalah yang saya ingin selesaikan, kemudian saya menentukan tujuan proyek dan merumuskan pertanyaan yang ingin dijawab melalui analisis data. Kemudian lanjut di bagian data understanding. Di sini saya akan mengumpulkan data awal dari sumbernya dan mengidentifikasi masalah atau kekurangan dalam data. Kemudian bagian data preparation, saya menyiapkan data untuk analisis lebih lanjut, kemudian membersihkan data dari kesalahan dan nilai yang hilang. Kemudian bagian modeling, di sini saya memilih teknik modeling yang sesuai, menerapkan teknik yang dipilih, lalu mengevaluasi model tersebut untuk menentukan keakuratannya, apakah memenuhi tujuan bisnis atau tidak. Kemudian di bagian evaluation, saya akan menilai hasil model dan proses yang telah dilakukan dengan membandingkan hasil model dengan tujuan bisnis yang ditetapkan. Kemudian saya akan mengidentifikasi apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditinjau kembali. Kemudian mengkomunikasikan hasil dan rekomendasi kepada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan di sini adalah perangkat desa dan juga warga desa tersebut. Kemudian untuk bagian deployment, saya akan mengimplementasikan model ke dalam lingkungan nyata, yaitu langsung diaplikasikan di desa. Oke, ini adalah artikel yang terkait dengan metode penelitian yang saya pakai tadi. Kemudian dan semuanya juga terindeksasi di Scopus.
Oke, kemudian di bagian dataset. Untuk sementara dataset saya baru kuesioner ini, namun untuk dataset yang akan saya tambahkan juga itu berasal dari desa, jadi masih ada beberapa dataset yang akan saya kumpulkan juga benar. Kemudian ini artikel yang mendukung pengumpulan data saya yang dataset itu benar. Baik, terima kasih benar, Tuhan Yesus memberkati. Benar, untuk laporannya apakah saya akan perlihatkan untuk linknya? Recording in progress. Ya, langsung saja. Oke, baik, benar. Oke, datasetnya kan tadi ada Molati, tapi belum ada dataset ya berarti sampai sekarang. Iya, belum benar, masih mengumpulkan. Nah, ini chatbot. Kalau chatbotnya Molati pakai apa? Itu base chatbotnya apa dengan nama baking? Chatbot jenis layanan publik menggunakan Python. Iya. DP engine apa? Nah, bikin dari nol. Untuk Telegram mereka sudah menyediakan untuk API. Itu DP engine apa? Gimana? Untuk Telegram mereka sudah menyediakan API benar. Jadi ketika API itu dihubungkan ke Python benar, kita langsung buat fitur-fiturnya benar yang kita perlukan. Oke, DP API itu memang ada. Kita mau tanya DP model chatbot itu DP AI-nya chatbot itu nggak mau bikin bagaimana? Modelnya seperti ChatGPT begitu benar. Jadi ketika Oke, ChatGPT. DP engine, nah bikin dari nol ya. DP AI itu, AI untuk chatbot itu kan mau bikin dari nol sendiri. Atau, begitu? Iya benar. Hah? Iya benar. Oh, hati-hati ya. Hati-hati. Karena susah. Ya. Ini kan sebenarnya DP target kalau nggak salah November ya. Webinar hasil ini Oktober. Ya. Dan biasanya proses trainingnya itu butuh datasetnya ini banyak tuh saat dataset. Tapi ya, coba saja. Jadi kita nilai berdasarkan aja. Ya, ada sekarang ya. Oke, ya silakan langsung yang terakhir Rafael. Sebentarnya izin share. Ya, silakan langsung. Yang terakhir. Share saya sudah lihat nih. Sudah, langsung aja. Baik, perkenalkan nama saya Rafael Sendo. Di sini saya akan mempresentasikan checkpoint 1 dari tugas skripsi saya. Di sini ada judul saya implementasi BI LSTM dan CNN dalam deteksi konten hoax di media sosial. Di sini background internet sekarang sudah mempermudah akses informasi dibandingkan sumber tradisional. Salah satunya melalui media sosial seperti Twitter, yang menurut data tahun 2003 di Indonesia itu sebesar 14,8 juta. Kemudian meski media sosial menggunakan komunikasi, media sosial juga dapat memfasilitasi penyebaran hoax. Hoax ini adalah berita palsu yang dirancang untuk menyesatkan publik. Menurut Kominfo, sejak Agustus 2018 hingga Maret 2023 terdapat 11.357 isu hoax yang ada di Indonesia. Itu mencakup berbagai topik seperti politik, kesehatan, dan lain-lain. Penelitian terdahulu itu telah mengembangkan sistem deteksi hoax yang menggunakan metode seperti CNN, LSTM, BLSTM, dan model hybrid. Di sini solusi saya yaitu
berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Di sini saya mau mengembangkan model kombinasi dari BISTM dan CNN dengan fitur ekstraksi fitur itu artifact mendeteksi konten hoax di Twitter, media sosial. Di sini ada rumus yang salah, bagaimana cara untuk mengembangkan model hybrid BISTM dan CNN yang optimal dalam mendeteksi hoax di media sosial. Kemudian ada bagaimana evaluasi kinerja model hybrid BISTM dan CNN dalam mendeteksi hoax di sosial media. Di sini ada batasan masalah di mana saya menggunakan dataset yang berupa berbahasa Indonesia. Evaluasi model yang digunakan itu metode akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Kemudian metode yang digunakan itu kombinasi dari BLSTM dan CNN, dan word embedding yang digunakan itu artifact. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan model hybrid BLSTM atau kombinasi dengan kinerja terbaik dalam mendeteksi konten yang mengandung hoax pada media sosial. Di sini ada manfaat. Untuk manfaat praktisnya itu penggunaan media sosial dapat membantu penggunaan media sosial dalam mendeteksi hoax sehingga meningkatkan kualitas informasi yang diterima, kemudian dapat memberikan kontribusi pada penyedia platform media sosial dengan model deteksi hoax yang lebih akurat untuk meningkatkan sistem deteksi demi menjaga kualitas konten. Di sini ada uniqueness. Di sini ada penelitian terkait yang sudah pernah dilakukan dengan ada di sini judul penelitian, model yang digunakan, fitur, kemudian dataset yang mereka gunakan, kemudian hasilnya. Di sini ada sebanyak 12 penelitian terkait dengan masing-masing model atau fitur yang mereka gunakan. Kemudian ini model yang akan saya pakai. Kemudian tempat dan waktu pelaksanaan itu seperti ini. Bulan 1 pengumpulan data dan pre-processing data, bulan 2 pengembangan model dan pelatihan awal, bulan 3 pengujian model dan evaluasi hasil, bulan 4 penyusunan laporan akhir. Di sini alat yang digunakan OLED dan lain-lain. Kemudian dataset. Di sini saya menggunakan dataset yang berasal dari Kaggle, di mana dikembangkan oleh Rizkula dan teman-temannya yang terdiri dari kumpulan artikel berita politik dalam bahasa Indonesia. Mereka mengoperasi dari sumber berita terpercaya seperti CNN Indonesia, Kompas, Tempo, dan serta dilengkapi pengecekan fakta atau yang label hoax dari Turnback Hoax. Untuk referensi datasetnya. Kemudian ini ada 5 Oke, sampai sini Jo. Yang terakhir kan tentang dataset. Ya. Ini kan dataset kan. Ini kan lo baking supervised toh? Iya. Jadi Nana akan latih DP model di yang data no test. Kemudian DP data test itu akan di crawling sendiri ya dari tweet. Jadi data baru. Iya benar. Nah, data non test itu label toh. Data test ini siapa yang mau label dah? Data test itu cuma for DP evaluasi Mer. Siapa yang mau label? Dari kita Mer. Mana label begini. Ini yang tidak balance kadang-kadang data non test itu kita kadang tidak pakai metode yang umum seperti split biasa aja. Jadi dari dataset yang ada di split dengan rasio tertentu. Maaf Mer. Ini mungkin lebih jelas di sini Mer. DP apa? Jadi data non test itu di sini. Jadi dari data non test itu dia mau bagi lagi Mer di data pelatihan atau uji. Oke, ini data test ini apa dah? Dia cuma format evaluasi di akhir Mer. Apakah ini model sudah jadi atau enggak? Nah, ini hati-hati ya, karena di atas itu mana kan sudah ada DP evaluasi toh dari BSTM DP hybrid model itu kan dia sudah ada DP metrik toh. Ya. Nah, kenapa coba jelaskan kenapa perlu data test ini lagi? Mungkin sebenarnya itu for kayak apa ya Mer? Input ke model Mer.
DP. Itu juga apa yang input kamu ada asal-asal gue jawab. Kenapa masih butuh data test lagi? Ya, mesti bisa jelaskan. Mungkin ya Tanya. mungkin dia enggak buat evaluasi sistemnya, mungkin ada kesalahan. Ya, Dia cuma pikir buat baik-baik nih sebelum taruh ini. ada Pikir kesalahan. baik-baik kalau jatuh apa-apa di begini-begini ya. Ini Ya, datasetnya sudah bagus. Ini mana menimbulkan pertanyaan ini kalau begitu. Oke, planning ini bagus sih. Oke, Nek, untuk background saya itu ada 11 izin share screen. kita sudah lihat sih. Oh, Nah, kalau mana pakai word to fact, kan pakai embedding tuh. Kadang ya ini berarti sudah sampai di pembangunan model kan sebulan ketiga tuh ini. baru mau masuk sih benar ada kita Baru kemarin masuk sudah ke 18 ini. ada apa mer tuh kemarin ada ganti dataset mer jadi udah ulang dari awal. Ada ganti dataset. Dataset mana yang ada ganti? Awalnya sebenarnya bukan ini mer cuman pas yang awal yang masih disempro itu ada pakai dataset lain cuman pas minggu lalu 2 minggu lalu ada ternyata itu dataset cuma isi hoax semua orang mer yang ada di penuh hoax jadi yang tidak seimbang gitu mer jadi ada dataset lain. Iya sih. Ini susah soalnya ini. Kita tahu ini hoax ini susah karena DP susah di dataset karena ada yang backing ini di project sini di machine learning. Nah, jadi kita tahu nah ini memang DP dataset itu yang tricky. Makanya tadi kan apa sumber dataset itu tahun 2024 tuh baru publish, coba ya. 23 Ya. mer ini Baru yang publish. yang 2024 ini mer DP yang so pernah orang bikin mer begitu. Jadi maksudnya yang dia memang ya coba lihat baru 2 tahun terakhir memang tricky nih barang ini dia. Ya, jadi itu DP challenge nah. Ya. Oke. Nah, em, nanti kita tertarik mau lihat DP arsitektur jadi bagaimana. Nah, DP Word to Fact mau taruh sebelah mana? Sebelum CNN. Iya mer sebelum modeling mer. Hmm. Karena nanti di bagian ke belakang itu, mana mesti tahu sih DP arsitektur nanti seperti apa. Oh iya baik mer. Kan kalau mau pakai BLSTM sama CNN kan dia ada di arsitektur. Jadi ya siap juga dong dengan pertanyaan-pertanyaan di Semkas nanti kayak pertanyaan eh ya pakai konvolusi yang mana? Konvolusi berapa? Ini konvolusi berapa di konv berapa? Konvati, konstudi atau konv berapa? Nah, di konvolusi. Rencananya baru Wandi sih mer cuman mau lihat mau lihat nantinya mau jadi bagaimana dong mer. Ya, ini coba berpikir dulu dah konvolusi 2 dimensi itu dia pakai di mana? Tuh, Iya mer. CNN itu dari sejarah bagaimana kalau sampai ada CNN tuh. Iya mer. Kalau kata-kata itu kan fungsi bagaimana? Kita tidak pernah fungsi string kata-kata. Oh iya mer. Itu sih kayak masukan penelitian komunikasi dengan publik. Nah, oke. Untuk project minggu depan ya yang regular track, silakan bentuk dulu kelompoknya, ya. Baru nanti juga presensi. Nah, kemudian untuk project kelas ya, kita ingat ini kan bukan skripsi, jadi tidak disyaratkan untuk unit, tidak perlu. Ya, oke. Tapi ini harus bisa menjelaskan dengan kata-kata sendiri, ya. Nanti tunggu juga DP ini, ya. Jadi kalau untuk yang project itu silakan satu kelompok maksimal 4 orang. Kemudian
Jadi satu kelompok 4 orang ya. Ini ambil ini bisa, ini baking project bisa yang dari nol ya, atau mau ambil dari penelitian yang sudah dipublikasikan, kemudian mau coba jalankan ya, ini jalankan eksperimen sesuai yang gua sebutkan. Cuma seperti itu sih DP garis besar, tapi akan perang baking bertahap. Oke, jadi minggu depan itu menjelaskan masalahnya dulu. Nah, menjelaskan masalah ini tentu saja ini ambil dari dua latar belakang, tapi harus menguasai dan menjelaskan dengan mengikuti kata-kata sendiri. Ya, untuk case yang diambil, ini ambil dari publikasi yang terindeks Scopus. Oke? Nah, sekarang ada yang mau bertanya? Silakan. Izin ya bertanya. Ya, Pangdam. Tadi ya terkait yang saya pindah ke reguler kan tadi saya lihat yang di sale ada course yang Huawei itu ya. Kemudian soal lewat deadline itu bagaimana ya? Apakah tetap mengisi Sudah. Anggap jawab dan isi atau itu karena kan dari sudah proposal toh dan berhubungan ya, gitu. Tinggal fokus ke proyek saja. Baik Ner, terima kasih Ner. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Pas? Oke, nanti silakan pada presensinya. Ya? Benar, jadi untuk yang regular track itu benar untuk mencari jurnalnya benar apakah sama yang dengan project atau berbeda benar ketentuannya? Mau cari jurnal untuk modifikasi project. Jadi mau ambil apa yang sudah dikerjakan ya, yang sudah orang kerjakan. Dan mau coba gitu. Ya. Karena berbeda dengan yang skripsi, kalau yang reguler biasa juga itu ada bagian dari skill yang mesti dimunculkan toh gitu. Tapi tetap itu standar itu. Jadi yang penelitian yang sudah dipublikasikan di Scopus ya. Dan mulai eksperimen dengan itu. Oke, terima kasih. Oke. Jadi ini bukan baking sesuatu yang baru ya. Sama dengan teman-teman yang skripsi. Ini cukup ambil yang sudah ada, tapi ini akan bahas. Kan nanti dari tanya jawab akan kelihatan mau dikuasai tidak di konten. Jadi dari sisi teknis dan sisi teorinya itu. Oke? Sudah? Sudah ini? Ada pertanyaan? Ya oke, demikian kita dari kod kan. Recording stopped. Oke, demikian untuk kuliah kita hari ini. Selamat pagi dan terima kasih semua. Sampai ketemu minggu depan.